Pemirsa Saudara TV, bagaimana Petrus, mujizat Petrus bisa berjalan di atas air? Ada 3 hal saudara bisa mencatat. 1, ada frase di ayat yang ke-29 dikatakan, kata Yesus, datanglah, datanglah. Jadi permintaan Yesus, permintaan Petrus dan Yesus itu harus sesuai. Saudaraku, kalau ingin saudara hari ini ingin dijawab oleh Tuhan, bahwa permohonan saudara pada Tuhan harus sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku, dikatakan Petrus, memang Petrus yang meminta kepada Yesus untuk bisa menghampiri Yesus. Tapi Yesus juga mempunyai respon yang sama, datanglah. Respon itu, tahukah saudara bahwa berat jenis manusia lebih besar daripada air? Secara sepuluh itu tidak masuk akal. Kalau dia berjalan di atas air, itu mustahil, itu tidak mungkin. Tapi ketika permohonan, permintaan Yesus itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Yesus inginkan, maka mujizat berjalan di atas air itu terjadi di dalam itu. Sebab itu kunci di dalam ayat ini, kalau saudara ingin pada pertemuan kali ini, doa saudara ingin supaya dijawab oleh Tuhan, saudara harus meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan hukum-hukum Allah, sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Kalau permintaan saudara itu selaras dengan Tuhan, saya percaya doa saudara pasti dijawab oleh Tuhan. Sebab itu hari ini ketika engkau mau berdoa pada Tuhan, mintalah sesuatu yang selaras, benar, supaya saat ini doa saudara bisa dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, dikatakan, Yesus katakan di ayat 29, saya tidak lebih dari ayat 29, satu ayat saja. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu. Yang kedua, itu bernama tindakan iman. Saudaraku, kalau Petrus berdoa, memohon, meminta kepada Yesus, tapi dia tidak ada tindakan-tindakan kecil, dia tidak kemudian. Kalau Petrus minta pada Yesus untuk berjalan, untuk menghampiri Yesus, berjalan di atas air itu, tetapi Petrus tidak melakukan tindakan, saya rasa mujizat berjalan di atas air itu tidak pernah terjadi. Dan kisah ini tidak pernah terjadi. Tapi Petrus mempunyai tindakan, keberanian, percaya, menyerahkan sesuatu di dalam tangan Yesus. Oleh karena itu, saya minta pada saudara, pada saat ini dan pertemuan hari ini, kalau ketika engkau meminta sesuatu, saudara harus menjadi tindakan-tindakan iman saudara. Saya tahu tidak ada tindakan. Contoh saudara, bangsa Israel tidak mungkin bisa melewati laut Tebraun jika dia tidak berani melewati, menginjak laut itu. Mujizat tidak akan terjadi. Ya, tidak mungkin seorang janda Safat di dalam kitab yang kita baca Perjanjian Lama itu, dia bisa membayar hutangnya, membayar hutang-hutangnya. Kalau dia janda itu tidak memberikan sedekah, memberikan sesuatu makanan untuk hamba Tuhan itu terlebih dahulu. Kalau dia berpikir, aku mencari minyak, sedikit minyak dan segenggam tepung, dia katakan di dalam ayat bacaan itu, ketika aku makan dengan sedikit tepung dan sedikit minyak itu, aku beserta kedua anakku, aku akan mati
tanah aku tidak punya apa-apa lagi. Tapi dia memiliki keberanian untuk memberikan dulu kepada Nabi Elia. Memiliki keberanian memberikan, saudara. Tidak mungkin seorang buta yang bernama Bartimeus, ketika dia berteriak-teriak, dia memanggil nama Yesus, dia bisa disembuhkan dari sakit butanya. Pengemis buta Bartimeus, ketika dia diam, ketika Yesus lewat, dia tidak berteriak-teriak, dia tidak ada tindakan-tindakan, dia tidak mungkin menerima mujizat dari Tuhan. Dia tidak mungkin berjalan, mujizat itu berjalan di atas air. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang janda, seorang wanita dikatakan yang sudah reyan darah 12 tahun, dia disembuhkan oleh Yesus. Jika dia tidak mengesot, dia datang kepada Yesus. Dia mengorbankan tubuhnya, diinjak-injak orang banyak. Tapi dia memiliki tindakan-tindakan iman. Dia berusaha, dia percaya, asaku sentuh jubah Yesus yang paling bawah itu, aku pasti sembuh. Memiliki tindakan-tindakan iman. Sebab itu dia memiliki moto, asaku jamah jubahnya, aku sembuh. Ada suatu mujizat terjadi di dalam tokoh-tokoh iman. Banyak terjadi dan saya membacakan banyak terjadi itu. Ada tindakan-tindakan iman. Sebab itu, pada pertemuan kali ini, jika engkau di dalam pergumulanmu, di dalam doamu, meminta sesuatu padamu, kunci di ayat yang kedua ini, mujizat berjalan di atas air, yaitu tindakan-tindakan dengan iman. Kalau saudara tindakan dengan iman, saudara akan melihat suatu mujizat dari Tuhan. Saudaraku, pada saat ini, ketika engkau mendengar khotbah ini, pertanyaan saya, mengapa engkau begitu bimbang? Mengapa engkau begitu takut? Apa saudara lupa akan janji-janji Tuhan kepadamu? Dia akan menyertaimu, dia akan menolongmu. Bukan untuk hari ini, bukan untuk esok, bukan untuk minggu depan, untuk bulan depan, tapi sampai pada kesudahan alam, aku akan menyertai engkau, kata Yesus. Mengapa engkau begitu takut, begitu khawatir? Masih punya keiman, saudara. Masih punya harapan pada saudara. Dan kalau saudara punya iman, punya pengharapan, saya percaya dan penuh dengan keyakinan bahwa apa saudara pergumulkan pada pertemuan kali ini, dalam doa tadi, saudara pasti akan dijawab Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, yang terbelit dengan utang piutang, dengan masalah keuangan, kebutuhan hidup apapun, Tuhan memberikan solusi jalan keluar untuk saudara. Serahkan sesuatumu kepada Tuhan kita. Dia ada Allah yang sanggup dan sangat sanggup untuk menolong saudara dan saya. Amin.